Dipanen, bukan Panen. rubuh. Rubuh dimarahin Pak Menteri. Dipanen. Jangan. Oh iya. Saya tadi ingetin nggak mau lagi tahun depan. Gimana kekuatan dulu? Mantul Pak. Tendangan tanpa bayangan Jokowi ke Anies CS lewat kemah IKN, ditulis oleh Manuel dari sword.com. Ternyata bukan hanya perbandingan tenda saja yang begitu jauh antara Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ternyata yang kita lihat bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan kemah alias tenda yang ternyata sudah bekas partai dari sebelum-sebelumnya. Kita melihat bagaimana sederhananya Presiden Joko Widodo, sehingga harga tenda yang beliau pakai mungkin tidak lebih mahal daripada tenda yang seringkali saya gunakan untuk melakukan camping di pegunungan sekitar tempat tinggal maupun trekking. Saya kira ini adalah contoh yang bisa kita viralkan bersama-sama dan kita bisa besar-besarkan kepada masyarakat banyak yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena memang jelas sekali bahwa pencitraan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah pencitraan yang membawa kita kepada sebuah hal yang positif dan sangat amat baik untuk ditiru. Meniru kesederhanaan, namun beliau bukan hanya mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana dan apa adanya, ya seperti Indra Kents dan para ahli atau lain yang belum ketangkap. Dia mengajarkan kita hal yang lain juga. Dia juga mengajarkan kepada Anies Baswedan dan Edi Rahmayadi untuk menggunakan anggaran yang sepantasnya, tidak seperti yang dilakukan oleh mereka saat ini. Sindiran halus ini mungkin tidak dirasakan oleh Anies dan Edi yang memang terbiasa hidup mewah dan muka tebal. Joko Widodo bukan hanya membawa menteri-menterinya ke dalam peresmian ibu kota negara baru yang akan dibangun dalam waktu dekat. Namun, ia membawa segala gubernur yang bahkan dari Partai Keadilan Sejahtera dan juga Gerindra yang merupakan pembencinya juga. Presiden Joko Widodo mengajak semua untuk bersama-sama menikmati bagaimana hasil kerja dan juga angan baik dari Presiden Joko Widodo untuk negara Indonesia yang tercinta ini. Selama ini kita melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo kadang-kadang sulit dipahami oleh masyarakat, khususnya para pendukung Anies Baswedan yang dungu itu. Lihat saja Abdul Somad bungkam, Anwar Abbas terhabisi oleh Gus Yakut lewat logo halal, Amin Rais sudah selayaknya bebek lumpuh. Apalagi kita melihat bagaimana Presiden Joko Widodo sudah membangun negara ini, namun banyak sekali orang-orang yang tidak bisa melihat dengan mata yang terbuka. Joko Widodo datang ke ibu kota negara baru, membawa seluruh jajaran gubernur untuk memamerkan sebuah pencitraan yang nyata dan betul. Bukan sembarangan kayak instalasi sampah di DKI Jakarta. Dia datang dengan kepemimpinan yang sangat kokoh dan kuat menenggelamkan kepongahan dan kesombongan para gubernur-gubernur sampah yang hidup dari uang rakyat dan mempermainkan uang rakyat dengan senang jidatnya. Kalau mau dikata Presiden Joko Widodo, dari ujung rambut sampai ujung kuku kakinya memberikan sebuah cerita kepada rakyat Indonesia bahwa pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mendirikan perwakilan kepada rakyatnya. Memang Presiden Joko Widodo bukan sosok yang sempurna tentunya. Akan tetapi ketika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin lainnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Soeharto, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan para manusia-manusia pembenci Jokowi lainnya, tentu dia bisa dikatakan jauh lebih baik, seperti langit dan bumi kalau tidak mau dikatakan seperti surga dan neraka. Dia datang bukan untuk menyombongkan dirinya dengan setiap rekam jejak yang memang bagi saya patut untuk menyombongkannya. Tapi dia datang dengan segala kerendahan hati untuk meredahkan juga pemimpin-pemimpin lainnya yang selama ini mencitrakan dirinya sebagai sosok yang seiman, padahal radikal dan didukung oleh pengacau. Dengan tenda yang sederhana, Jokowi menghancurkan kesombongan dan keangkuhan para pimpinan provinsi. Susilo Bambang Yudhoyono pun mungkin kebingungan mau menyerang Joko Widodo dari mana lagi. Pada akhirnya yang mereka serang adalah menteri-menterinya yang memang gak becus dan kebanyakan sih diduga punya kontra politik. Tendangan tanpa bayangan Joko Widodo kepada para gubernur soal tenda sederhana ini membuat saya tercengang. Tidak ada yang bisa mengalahkan Jokowi soal tendangan tanpa bayangan ini. Semoga saja para gubernur PKS dan Gerindra bisa sadar kalau Joko Widodo mengajak mereka berkemah untuk membawa mereka ke bawah, melihat bahwa sejatinya negara ini dibangun dari nol,
bukan dari kemewahan dan privilege, kesukuan ataupun agama. Begitulah mantap-mantap. Bagaimana kalau menurut Anda? Kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi, simbol penyatuan negeri di IKN Nusantara, ditulis oleh Widodo SP dari Suar.com. Prosesi Nusantara 1 digelar tanpa hambatan berarti, tepat di titik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada Senin pagi 14 Maret 2022 dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Momen sakral dan penuh makna filosofis terlihat saat prosesi memasukkan air dan tanah yang dibawa oleh para gubernur atau yang mewakili yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia ke dalam sebuah kendi tanah liat yang diberi nama Kendi Nusantara. Di titik nol IKN itu pula berkumandang Indonesia Raya untuk pertama kalinya di lokasi yang kelak akan menjadi pengganti DKI Jakarta sebagai ibu kota yang baru. Ini merupakan bentuk kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Pada hari ini kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara, kata Presiden Jokowi dalam sambutannya terkait prosesi penyatuan air dan tanah di IKN Nusantara. Buat saya ide penyatuan air dan tanah itu sangat keren. Selain penuh makna dan menjadi simbol semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang memang harus mengawali pembangunan IKN Nusantara di daerah yang telah ditentukan. Beragam asal air dan tanah yang dibawa oleh para gubernur juga menarik karena syarat makna jika melihat alasan atau asal lokasi pengambilan air dan tanah itu. Salah satunya Ganjar Pranowo yang mewakili Jawa Tengah dengan membawa air dan tanah dari lokasi yang disebut sebagai pusat bumi atau pusat dunia yang terletak di Jawa Tengah. Saya pernah dengar cerita mengenai lokasi yang dimaksud yang terletak di daerah pegunungan. Katanya diyakini daerah tersebut punya daya magis dan secara spiritual sangat kuat. Konon para polisi atau orang yang akan bertarung menjadi pemimpin daerah hingga presiden akan mendatangi tempat itu guna mendapatkan tuah sebelum bertarung di kontestasi demokrasi yang diyakini akan mereka menangkan. Entah benar atau tidak cerita tersebut, karena saya sendiri tidak pernah melihat langsung atau menghadiri prosesi dan daerah itu. Tetapi saya percaya ada tempat semacam itu yang diyakini bertuah dan dapat membantu melancarkan niat atau impian untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Kembali ke penyatuan air dan tanah,